Setelah kita berhasil membuat kelas di Google Classroom, serta merapikan topik-topik, kita bisa mulai memberikan tugas pada siswa. Tugas yang bisa diberikan pada Google Classroom bisa berupa esai maupun pilihan ganda. Untuk membuatnya, kita cukup masuk kepada menu tugas, kemudian klik buat. Jika kita ingin membuat tugas esai, kita bisa pilih tugas. Sementara jika kita ingin membuat pilihan ganda, kita klik tugas kuis. Dalam membuat tugas, tampilan dari Google Chrome sebaiknya kita setting menjadi tampilan desktop. Caranya klik pada pojok kanan atas, kemudian pilih situs desktop. Untuk membuat tugas pilihan ganda, kita masuk pada menu tugas, kemudian pilih buat, dan pilih tugas kuis. Di sini akan tampak beberapa menu, yaitu judul dari kuis, kemudian petunjuk pengisian, dan ini adalah soal-soal pilihan gandanya, dan settingan-settingan tentang kuis tersebut. Sebelum mulai membuat soal pilihan ganda, sebaiknya kita atur terlebih dahulu judul dan petunjuk pengisian, kemudian pengaturan dasar. Misal judul, nah misal kita sudah memberikan judul dan petunjuk pengisian, kita bisa mengatur apakah ini dinilai atau tidak. Jika dinilai, biarkan 100. Jika tidak dinilai, klik menjadi tidak dinilai. Kemudian tanggal deadline pengisian, kita bisa setting misalkan deadline waktu pengerjaan 1 minggu. Misal pada hari Jumat, pukul 12 malam. Kemudian topiknya berarti masuk kepada kumpulan tugas. Google Classroom menggunakan Google Form untuk membuat tugas-tugas kuis atau soal-soal pilihan ganda. Jadi pada tahap ini, pengetahuan kita tentang Google Formulir akan sangat diperlukan. Jika kita ingin membuat soal pilihan ganda dalam bentuk lain atau tempat lain, kita bisa memilih beberapa hal, misal dari link situs yang memuat pilihan ganda tersebut atau dari sumber-sumber yang lain. Saya sendiri menggunakan Google Formulir untuk membuat soal-soal pilihan ganda. Saya biasanya membuat Google Formulir terlebih dahulu di Google Drive. Kemudian setelah selesai, saya menambahkannya melalui menu Google Drive. Kemudian saya mencari di mana saya meletakkan file Google Formulir tersebut. Nah, ini adalah drive saya. Saya menyimpan Google Form saya pada menu atau folder Classroom. Kemudian pada kelas 11 MIPA 3, folder 11 MIPA 3. Dan soal dari pilihan ganda tersebut adalah formulir ini yang bernama matematika dasar. Setelah ketemu, kita tinggal klik sisipkan, maka otomatis soal yang telah kita buat masuk pada kuis ini. Karena ini tidak kita perlukan, jadi kita harus, setelah kita memasukkan soal, kita bisa klik tugaskan jika ingin tugas itu langsung muncul pada kelas siswa, atau bisa pilih jadwalkan jika kita ingin mengaturnya untuk muncul pada hari-hari atau jam khusus. Nah, kuis 001 tentang matematika dasar telah siap dan siswa sudah bisa mulai mengerjakan. Dari sudut pandang siswa, Google Formulir yang saya buat kurang lebih akan tampak seperti ini. Saya memberikan logo sekolah,
supaya terlihat lebih bagus dan lebih formal. Kemudian saya beri petunjuk supaya siswa memahami kapan tugas ini dikumpulkan. Di bagian bawah ada kolom untuk mengisi nama siswa dan kelas siswa. Setelah siswa klik tombol berikutnya, akan muncul pilihan ganda berisi soal-soal dan pilihan ganda yang bisa siswa pilih. Kemudian di bagian atas ada video pembelajaran yang bisa siswa tonton terlebih dahulu jika siswa kurang memahami soal-soal yang diberikan. Video ini diambil dari YouTube dan siswa bisa memutarnya. Karena soal-soal ini dibuat untuk tujuan pembelajaran, saya membuat soal-soal ini memiliki tingkat kesulitan yang mudah pada bagian atas, kemudian semakin sulit pada bagian bawah. Pilihan ganda saya acak sehingga masing-masing siswa yang membuka Google Formulir ini akan memiliki opsi jawaban yang berbeda-beda. Jawaban yang berbeda-beda urutannya. Siswa bisa memilih jawaban manapun yang mereka anggap benar. Kemudian setelah semua selesai dijawab, mereka tinggal klik kirim. Hingga siswa dibawa pada bagian esai. Pada bagian ini, saya tidak meminta siswa mengerjakan soal esai, tapi hanya meminta siswa untuk mengupload coretan-coretan yang mereka buat selama mengerjakan soal. Setelah siswa mengupload file, mereka bisa klik tombol kirim sehingga jawaban bisa sampai kepada kita sebagai guru. Pembahasan mengenai Google Formulir ini akan saya bahas lebih jauh pada video berikutnya yang membahas tentang Google Formulir.